Eh, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya setiap negara yang sepak bolanya maju, itu pasti punya satu atau dua klub raksasa yang jadi kebanggaan mereka? Terus, gimana dengan Indonesia? Nah, judul pembahasan kita kali ini mungkin kedengarannya agak provokatif nih. Bener gak sih Persib itu adalah proyek strategis PSSI? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar pembahasannya runut, kita akan mulai dari ngelihat contoh klub-klub raksasa di Liga Top Dunia. Terus, kita ngaca, lihat masalah klasik di liga kita sendiri. Dari situ, kita akan bahas soal solusi klub lokomotif. Kenapa Persib jadi kandidat utamanya? Apa sih sebetulnya arti proyek strategis itu? Dan terakhir, kira-kira strateginya gimana buat nembus level Asia? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu samain persepsi dulu. Apa sih yang bikin sebuah liga sepak bola itu dianggap sukses, dianggap maju? Seringkali jawabannya itu ada di klub-klub raksasa mereka. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa hampir semua liga top dari Eropa sampai Asia selalu punya satu atau dua klub titan yang dominan banget? Ini bukan kebetulan loh, tapi ini adalah sebuah pola yang ada alasannya. Kita ambil contoh paling gampang, Bayern Munchen di Jerman. Mereka itu dominasinya bukan cuma soal angkat piala, tapi mereka yang nentuin standar kompetisi. Mereka jadi benchmark, jadi patokan buat klub lain. Oh, dan jangan lupa, mereka juga jadi pemasok utama pemain-pemain berkualitas buat timnas Jerman. Atau kita geser dikit ke Spanyol. Real Madrid dan Barcelona, wow, mereka itu udah lebih dari sekedar klub. Mereka itu udah jadi bagian dari identitas nasional Spanyol. Ibaratnya duta besar negara di panggung dunia. Jadi nilai strategisnya itu jauh banget di atas urusan menang kalah di lapangan. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Eropa, konsep ini juga berlaku banget di tetangga kita, di Asia Tenggara. Lihat aja Johor Darul Ta'zim di Malaysia atau Buriram United di Thailand. Mereka ini sukses jadi panutan. Fasilitasnya kelas dunia, manajemennya modern, dan mereka benar-benar ngangkat derajat liga lokal mereka di level Asia. Ini bukti kalau model kayak gini tuh bisa berhasil di kawasan kita. Oke, tadi kita udah lihat contoh-contoh ideal di luar sana. Sekarang waktunya kita ngaca dan jujur sama diri sendiri. Liga kita itu passionnya luar biasa, supporternya gila-gilaan. Tapi kok rasanya kayak jalan di tempat ya? Kenapa kita ketinggalan? Nah, ini dia penyakit kambuhan yang kayaknya susah banget sembuhnya. Klub kita itu sering banget inkonsisten. Musim ini juara, musim depan malah berjuang di papan bawah. Terus manajemennya gonta-ganti mulu, jadi nggak pernah ada rencana jangka panjang yang bener-bener jalan. Dan ya pastinya masalah finansial kayak gaji pemain telat itu masih sering banget kita dengar. Ujung-ujungnya apa? Ya kita jadi susah buat bersaing secara konsisten di level Asia. Dari semua masalah tadi muncul nih sebuah gagasan. Gimana kalau untuk majuin liga, kita nggak bisa ngangkat semua klub bareng-bareng secara serentak. Mungkin kita butuh satu klub lokomotif yang bisa narik gerbong-gerbong lainnya buat maju ke standar yang lebih tinggi. Jadi intinya gini, PSSI sebagai federasi secara logis itu butuh banget sebuah klub percontohan. Klub yang bisa jadi role model, klub yang 100% profesional, mandiri secara keuangan, fasilitasnya top, dan bisa jadi cetak biru kesuksesan yang bisa dicontoh sama klub-klub lain. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau cari klub lokomotif itu di Indonesia, siapa kandidatnya? Nah, argumen paling kuat dan paling logis sepertinya mengarah ke satu nama, Persib Bandung. Kenapa? Ada 3 alasan fundamental. 3 pilar ini benar-benar jadi fondasi kuatnya Persib. Pertama, sejarah. Persib itu bukan klub kemarin sore, mereka salah satu pendiri PSSI. DNA-nya itu udah nyatu sama sejarah sepak bola Indonesia. Kedua, masa. Kekuatan bobotoh yang luar biasa besar ini adalah aset yang nggak ternilai. Ini jaminan stabilitas dan nilai jual klub. Dan yang ketiga, industri. Dengan basis supporter segede itu, ya jelas potensi pemasukan dari merchandise, tiket sama sponsor itu udah pasti yang paling besar di Indonesia. Oke, sekarang kita lurusin dulu ya soal istilah proyek strategis ini biar nggak salah paham. Ini tuh bukan soal konspirasi, bukan soal anak emas, apalagi bantuan di lapangan. Ini lebih ke sebuah kebutuhan logis dari federasi untuk kemajuan sepak bola kita secara keseluruhan. Jadi, biar jelas ya, proyek strategis dalam konteks ini artinya adalah kebutuhan PSSI untuk punya satu klub panutan. Klub yang bisa naikin standar liga kita, tapi dalam hal manajemen yang profesional, keuangan yang sehat, sama fasilitas yang modern. Tolong digarisbawahi, ini sama sekali bukan soal bantuan teknis di atas lapangan.
Bukan soal wasit, bukan soal jadwal, bukan itu. Kalau ini dijalankan, ini bakal jadi strategi yang saling menguntungkan. Buat PSSI, mereka akhirnya punya role model klub profesional, citra Liga Indonesia jadi keangkat, dan pasokan pemain berkualitas ke timnas juga lebih terjamin. Nah, buat Persib sendiri, mereka bisa dapat dukungan untuk jadi lebih profesional lagi, potensi industrinya bisa maksimal, dan ujung-ujungnya jadi standar emas sepak bola di Indonesia. Win-win solution kan? Terus wujud nyatanya gimana nih? Kalau beneran ada proyek strategis ini, langkah-langkah konkret apa sih yang mungkin kita lihat ke depannya? Gimana caranya ngebawa Persib, dan pada akhirnya liga kita buat naik level ke Asia? Nah, contohnya bisa jadi kayak gini nih. Jangan kaget kalau ke depannya pemain-pemain timnas atau pemain naturalisasi berkualitas tinggi itu merapatnya ke Persib. Rumor soal Joey Pelupesi atau Ole Romeni ini ya walaupun masih rumor, sejalan banget sama logikanya. PSSI butuh klub yang kuat dan stabil buat nampung talenta-talenta terbaik demi kepentingan timnas dan liga itu sendiri. Pada akhirnya, ini semua kan sebuah gagasan yang didasari sama logika dan potensi yang ada. Pertanyaannya sekarang saya lempar ke kalian, khususnya para bobotoh. Menurut kalian gimana? Apa Persib sekarang udah ada di jalur yang tepat buat jadi standar baru sepak bola profesional di Indonesia? Coba kasih pendapat kalian.